Hanya begitu aja. Peradaban dunia lah. Soalnya udah ada permintaan juga tanbi ini di bahasa Inggris kan untuk konsumsi di Hong Kong. Terus di bahasa Arab kan semua ininya sudah ada ininya. Saya lagi minta penerjemah Inggris yang bagus gitu editornya sehingga memang bisa menangkap isi yang sesungguhnya gitu. Sudah mendunia. Tapi Profesor Julian sudah menerjemahkan Tanbi dalam bahasa Inggris. Saya lagi minta nih soalnya. Kan Profesor Julian top itu ya. Dia memang desainnya disertasinya tentang Anakiban itu. Yang dari Australia. Ya. Kalau saya Pak Jagat di Tasik khususnya karena programnya menduniakan, karena saya nggak bisa ngatur mungkin Indonesia kan. Jadi dari mulai Tanbi sampai mana juga yang saya baca sebenarnya Indonesia. Kalau saya pun Indonesia kan dulu. Ya. Tapi kalau mau Sunda juga ya boleh aja. Tapi kalau itu mungkin pakai menjelang wafatnya Pak Nasution itu habis-habisan dalam khidmat ilmiah harus dengan aslinya. Ternyata nggak lama kemudian Ahmad. Harus TKC itu bahasa Indonesia. Iya, enggak Sunda. Pak Nasution pakai takit kan ya pakai. Iya. Ya kan orang Medan yang sudah lama di Bandung, enak aja bicara begitu. Saya ini kalau di Sinarasa ngelihat ajengan Jujun ngaji pakai bahasa Sunda terus saya langsung nggak rela. Karena saya tahu banyak di situ orang Tegal, orang Jogja, orang Surabaya, banyak ketawa, nggak tahu artinya. Sama kalau saya ngaji di sana dulu waktu nggak tahu. Di Lampung kan kayaknya Jawa Timur, Jawa Tengah kan pakai bahasa Jawa semua. Jadi kalau orang ketawa, ikut ketawa, kayak orang gemblung. Yes, oke. Nah, kasihan itu jamaah itu. Sekarang sudah pandai bahasa Jawa, oke, tidak ada masalah kan. Itu kasihan. Jadi biar dihayati itu Tanbi itu dengan merata di seluruh Indonesia. Sehingga pengamalan TKN itu betul-betul. Saya langsung aja ya. Ya, ini hanya usulan Ikhwan. Nanti kita katakan, pokoknya kalau nggak diganti ntar takut mati loh kalau memang harus bahasa Sunda terus. Ini peradaban dunia masalah. Dan yang perlu kita sama-sama pahami, Pak Iqbal mungkin sudah lama bergaul dengan Abah atau lebih dalam di Suryalaya. Sekalipun saya udah sebelum pakai soalnya saya tahu duluan di Suryalaya, tapi lebih dalamnya pakai sore. Masalah-masalah yang dirubah oleh seorang musik sebetulnya itu kan nggak usah dipertentangkan. Karena dari periode Abah Sepuh kepada Abah Anum juga itu ada pembuangan amalan. Dalam Allahumma ya Qadiyal Hajat itu ada yang dibuat yang mukhilat. Dan di rekaman Abah Sepuh mah Allahumma ya muhilal muskilat. Setelah Anum menjadi sebagai muslim itu dihilangkan. Jadi kalau sekarang dalam Robi Yasir Al-Mina Walat Asir Al-Mina Robi Al-Mina, jadi tidak pakai Allah lagi bukan. Ikutin saya saja. Yang ngetes ketaatan juga lah sebenarnya. Iya. Nah, ngetes juga. Itu tadi orang bodoh apa kiai yang mau sampai dengan ilmunya, udahlah gitu aja. Kita ini mendingan jalan bodoh aja lah di depan ilmu. Tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa. Memang dasarnya bodoh. Ya. Karena Saya ini Pak Haji, karena dasar bodoh ya. Jadi ceritanya saat ajiat Pak. Sahur pakai sholat jamaah, sholat mayat. Saya 2 rakaat pakai sujud segala Pak. Makmum saya orang Madura geblak juga ikut. Begitu saya udah salam, kok
di kampung gentian. Terus kok salah tidak rukuk tidak sujud. Jadi kata jamaah, lo mau itu salah topo. Salah dia namanya. Jadi saya jawab karena ada jawaban sholat duha. Kaki ayat mana harus beda-beda nih doa. Jadi diceritain di pondok pesantren para kiai sepuh ketawa saya kecil. Tuhan di depan mayat. Selat majid agar rukuk sujud. Ya memang bodoh. Saya pertama mengadakan manakib dijemput oleh Pak Piyatna. Abah bagaimana saya suruh manakib? Laksanakan, saya kan belum pernah manakib. Jebret aja menakib kayak pengajian akbar. Jadi Pak Piyatnanya nolak. Pertama, karena bodoh. Tapi di situ ada satu keberanian yang harus ditempuh sehingga Tariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya menyambung lagi di Lampung. Kalau enggak kan hampir enggak menyambung. Karena kebodohan gitu. Sehingga ada Kiai Ikro dan manakib tetap berjalan sekarang. Tapi sudah bisa dikit-dikit. Dulu acara baca Quran, tanbih, tawasul, angkoba setiap satu biasanya dikomentari dulu. Ya, gimana Bang? Ya manakib. Pernah manakib baru sekali aja. Ya namanya baru sekali dua kali kan gitu. Gimana Pak kata jamaah jalan lancar terus. Pokoknya lucu lah. Si Kabayan jadi kiai itu betul-betul. Ebrik itu kalau cerita dengan Abah di sini rasa. Sering saya cerita dengan Jejen, Pok, ketawa sebagai pinggal-pinggal. Tenang, jalan terus. Karena tadi prosesnya bodoh tadi itu. Karena kebodohan itu akhirnya manakib bisa masuk ke kantor bupati kemana itu. Memang harus ada yang ditentu. Sesi 3 sudah selesai. Para sahabat dalam perjalanan sudah Ke sini. kita menunggu ya. Malam ini ke sini. Iya. Perjalanan ke sini jadi kita yang resminya kita tutup aja ya. Sisanya kita ramah-ramah. Oh sebentar Pak Haji Budi, ini ada saya ini unek-unek ini. Kan sekarang Abah ini kan tinggal beberapa wilayah lagi ya dunia yang belum ditembus ya. Wah sekali-kali dipilih wakil talqin satu aja, apa saya gitu. Nah, ini kan rumus dong. Seandainya dikocok-kocok nggak apa-apa nih. Cocok. Cocok. Cocok sekali. Iya. Ini saya satu ya tadi. Satu yang perlu pernah saya bicarakan. Tolong kalau ada khidmat ilmu dan ilmiah digilir gitu. Para wakil apa dari Karawang, apa dari Tasik kan gitu. Dan dari Lampung mas sering walaupun hanya nyanyi sudah hanya kenal. Biar identitasnya itu jelas kelihatan gitu. Oh ini dari Karawang yang orang kiainya bulat gitu kayak gentong ngajinya begini. Dari Lampung. Ini memang perlu di apa? Di apa? Jadwal lah. Terus kedua, yaitu menembus ruang dan waktu sekali-kali wakil talqin ada yang dibawa apa saya, apa siapa boleh aja cuma doa. Udah modus ini. Kalau di malaman nakib di Sinarasa itu kan digilir ya.
malam Jumat kan ada malam Kibrit ya. Enggak. Enggak bukan dulu tapi Iya. ada sesi di mana ada parokin rakit ya secara giliran ada nyetut. Nah, kalau hari H-nya jangankan yang di Serkerasa, di sini saja saya nggak berani menentukan apa aja. Saya benar-benar nggak ini petugas apa? Bulan ini dari Palembang, bulan ini dari Jawa Timur. Jadi itu yang saya langsung saya terima langsung itu. Kalau yang tadi menembus ruang dan waktu itu pribadi saya aja lah. Waduh. 3 kali. Jadi kita pertimbangkan. Pak, saya nambahin sedikit Pak. Ya. Mengenai pembahasan termasuk ini yang di dalam surat dan beberapa kali disebutkan namanya Baksul Masail, saya akan mengusulkan. Jadi ketika membahas begini ini jauh sebelumnya itu para wakil talqin sudah diminta permasalahkan permasalahan atau pengalaman yang telah terjadi di daerah masing-masing. Nah setelah diminta begitu, nanti ketika dibahas begini kan sudah ada persiapan untuk menjawab. Nah persiapan menjawab itu mungkin bisa dengan dasar literatur kitab-kitab sufi. Kalau memang di dalam kitab tanya jawab abah itu memang belum ada, mungkin pakai kitab itu. Nah, dari beberapa daerah mungkin ada beberapa pengalaman, ada beberapa masalah. Itu kalau disimpulkan, dijadikan, dibukukan itu menjadi banyak. Jadi hasil Baksul Masail Pondok TGN Pondok Pesantren Suryalaya ke-38 misalnya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undang-undang juga saya karena ini tadi masalahnya tadi ada dari Makassar ketika saya mau ke sini di bis ada telepon ada minta yang ditalkin gitu kan. Ada minta ditalkin. Pada waktu itu saya sama Kiai Adi Salim karena dia tahunya dari BB karena suka sebar materi-materi zikir. Pada waktu itu dia minta ditalkin di bis. Saya masih ragunya begini, bagaimana cara mentalkinnya. Setelah tadi saya melihat dari kaset itu, tapi ada sesuatu yang saya pertanyakan, bagaimana, apakah si orang yang mau ditalkin itu mesti wudhu atau tidak? Ketika Abah memfilm mensyuting Abah Aos, apakah Abah Aos memerintahkan ke orang yang ditalkin melihat HP itu memerintahkan dulu atau tidak, atau sholat dulu atau tidak? Karena begini, ini pengalaman pada waktu Abah Hanum masih ada, saya membuat artikel di salah satu situs pribadi tentang thariqah, tentang zikir. Ada komentar-komentar, ada email, konsultasi. Akhirnya setelah membaca artikel, dia tertarik ingin belajar zikir. Datangnya dari Itali. Terus dia minta talqin zikir, bagaimana saya ingin belajar thariqah? Kata saya, ya harus ke Abah Hanum dong, kata saya gitu. Terus saya gimana? Gak mungkin ke Suryalaya. Saya ngobrol kepada Pak Ketakin, wajib harus kesini, nggak bisa ke sana. Wah, saya balas, ya udah, ini urusannya saya nggak tahu. Ini saya dari kontak untuk Abah Awas. Saya lupa sudah 1 bulan. Abah Awas kontak. Saya, iya Bah. Yang Itali sudah ditalkin. Hah? Itali yang mana? Karena udah 1 bulan kan. Ke sini Bah? Enggak, di sini. Di sini kemana? Di mobil. Mobil gimana Bah? Di mobil, mulai HP. Sudah saya tadi, iya. Sekarang silakan kirimkan ukudul juma'an atau melalui email katanya. Gimana Bah mentalkinya? Mulai HP. Abah di mobil aja katanya gitu. Abah di mobil aja. Terus bagaimana proses talkinnya? Si yang mau ditalkin itu disuruh salat dulu. Kata Abah, salat dulu 2 rakaat menghadap kiblat. Kata Abah ini pada waktu itu menghadap kiblat.
sholat, nggak tahu lupa lagi saya sholat apa, terus ikuti akhirnya ditalkin oleh oleh abah. Itu ternyata luar biasa itu. Setelah saya cek email lagi, si yang ditalkin orang yang ditali itu menceritakan dirinya perjalanan hidupnya. Bahkan dia baru pertama kali oleh pengusaha Abah Awas ketika ditalkin sampai mencerit-ceritkan air mata. Ini saya subhanallah, begitu jarak talkin mulai HP sama dengan berhadapan. Berarti kekuatan frekuensi Abah itu takin-takin yang derajatnya luar biasa gitu kan. Sama dengan berhadapan. Iya, sama dengan berhadapan. Nah, pada waktu itu para wakil-wakil talkin yang zaman Abah Anom yang mantan kalau sekarang justru menilai negatif. Wajib harus datang ke Sudialaya. Tidak boleh karena tidak ada keterangannya katanya. Justru saya memahami kalau talkin melalui HP itu bukan jarak jauh, menurut saya itu jarak dekat. Yang jauh itu justru yang sudah mati, itu sudah beda alam. Yang sudah beda alam saja sudah boleh mentalkin. Ada talkin mati itu kan kuburan. Apalagi ini masih di dunia, masih ada alat teknologi. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu zaman ketika ada Abah Anom, pengusaha Abah Awas mentalkin, menyuruh orang yang talkin itu salat dulu terus wudu. Nah, bagaimana sekarang? Karena tadi Abah Jagat ketika melihat Abah Awas pada waktu itu, apakah menyuruh salat dulu, wudu dulu atau bagaimana gitu? SOP-nya sama, tetap wudu. Yang talkinnya punya wudu, yang ditalkinnya tadi itu iya. Sudah punya wudu. Kalau langsung berarti udah punya. Sudah punya. Tapi nggak salat dulu Enggak. Sebetulnya ya kadang-kadang ada suruh duduk di atas sejadah, tapi di mana? Pada waktu ini di mana aja sebenarnya. Tidak ada keterangan harus menghadap kiblat. Ya kalau lagi di sejadah ada kiblat bagus kalau kita juga. Tapi kalau saya kejam pertama nelpon itu pakai HP. Sholat tobat dulu, kiai. Muridnya Buya di Banten, Buya di Banten. Umar kiai sholat tobat dulu. Ada orang terang melakukan dosa gede, sholat ya lah pokoknya. Itu ngadep kiblat. Bayangkan wajahku, wajah Abah Gawas, wajahku. Abah Gawas dulu ingat, ada kiblat. Sholat tobat dulu. Kiai juga kan perlu konsentrasi membersihkan diri. Ulang ngeluwi. Ya. Yang datang kan ada yang bisa tunggal dan ada yang tidak. Nah, seandainya orang mubalik itu sifatnya Indonesia aja gimana itu? Mubaliknya kalau mengatakan Indonesia mendatang dari Jawa itu tahu gitu. Oh iya. Iya. Sering ya nggak tahu gitu loh. Ya akan dikasih penekanan. Baik, kalau dibuat kesimpulannya ada dua hal besar yang kita buat kesepahaman. Pertama, di sesi kedua kita membuat kesepakatan dan kesepahaman mengenai talqin dzikir melalui handphone atau perangkat teknologi komunikasi yang tercanggih. Dan bukan hanya audio saja, tapi bisa dengan audio visual. Laptop. Iya, pakai laptop, pakai line, pokoknya kita Pak Wakil Raden mendapat tantangan untuk mengakrabi teknologi komunikasi yang mutakhir. Gitu. Nah, oleh karenanya itu ya harus siap-siap karena eranya era smartphone ini, era Samsung, era iPhone.
ya handphone Cina yang canggih-canggih gitu. Oleh karenanya harus siap-siap aja nih, maksudnya jangan sampai gaptek gitu loh. Saya nggak tahu mesti gimana. Minta tolong ke cucu atau ke anak gimana caranya mengoperasikan teknologi komunikasi paling mutakhir gitu. Kalau substansinya yang sudah dipercontohkan oleh pengarsa Abah yang di sini itu kontennya ya lebih singkat padat ya. Kalau Abah Aos ya itu tadi beliau ya Abah Anom tuh kalau nalakin itu ya begitu ya gitu. Ya itu tadi ya Abah Anom memang Abah Aos kan ya memang kebiasaannya tidak ngebuang ya apa namanya benar-benar copy paste ya. Istilahnya nggak ngebuang. Memang pas nyampe rumah makan. Ya sambil berhenti. Terus kalau tadi kayak kemarin yang telepon di bis, barangkali itu harus dipertimbangkan. Seandainya kita sedang di bis, berarti bukan sendirian, hanya orang. Sementara kita mau mentarget itu barangkali lihat sikon. Ya lihat sikon di bis banyak orang, mungkin di anak lagi apa, kita juga mungkin dibawa lagi kilo dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah pakai mobil sendiri semua. Amin. Jadi kesimpulan pertama adalah sudah karena ini otoritas yang sudah diberikan penuh dari pengarsa Abah, mohon siap-siap. Bahkan nanti handphone kan sudah diupdate ya di karena pencantuman handphone dipastikan lagi yang belum ada handphonenya mohon di ini karena kita akan membuat suatu edaran yang nanti akan di buku atau di mana yang akan dibuat keterangan bahwa bagi yang memang tidak bisa menjangkau dengan fisik bisa melalui teknologi komunikasi hubungi nomor-nomor para kiai berikut ini. Jadi kalau ada yang telepon tiba-tiba dari mana-mana, mohon kiranya siap secara apa-apanya karena itu tadi siap itu dalam arti harus punya wudu. Apa kan nggak orang yang mentalkin kan nggak tahu waktu kadang-kadang. Ya artinya apa? Lagi udah beres manakib, udah posisinya kan senang-senang ini langsung ya langsung nggak bisa nanti dulu saya mau makan dulu nggak ada mandi junub dulu apalagi coba pilihannya kalau ada nomor tidak dikenal nggak diangkat kan biar memfasilitasi jawab tapi ya begitulah. Jadi secara jasmani rohani setelah pertemuan ini mesti siap gitu baik kecakapan mengoperasikan teknologi komunikasinya maupun kesiapan rohaninya kita suci dari najis itu. Kesimpulannya begitu. Jadi kesimpulannya. Yang kedua untuk sosialisasi dan penyeragaman amaliyah wali mursyid tadi seperti disinggung yang awal-awal itu ya saya nggak tahu bagaimana bahasanya ya. Meskipun beda semalam dengan Ikhwan, lakukanlah ya suhbah itu kan pengarsa Abah kan kalau pokoknya dalam sebulan itu ada seminggu dijaga daras. Dalam biasanya minggu terakhir ya. Kalau mau di sini monggo ya ikut nanti siapin mobil. Mau ketika pengarsa Abah di Sirarasa juga monggo gitu. Pasti kalau Abah sih ya Kamis Jumat mah ada gitu loh. Bahkan ada 1 minggu Abah tuh ya di Sirarasa full gitu. Ada kalau biasanya kalau Senin Selasa Rabu kan Abah menerima tamu khususnya kan Kamis malam Jumat gitu ya. Yang penuhnya itu. Tapi kalau Senin Selasa Rabu banyak waktu lah untuk bisa bersama-sama. Tapi kan kita kan pengen mengcopy bagaimana Abah dalam menghadiri manakib segala macam ya. Pengen agak komplit gitu. Jadi mungkin dipilih yang ada aktivitasnya.
coba nanti kalau Abah sudah tidak menghadiri manakib secara jasmani ya, kan kita juga susah lagi mau coba gimana. Abah udah nggak mumpung pangersa Abah, dan sekarang hanya 2 kota saja Abah hadir kalau nggak salah ya. Ya Bandung, Jakarta, ya Jabodetabek lah gitu maksudnya. Nanti pelan-pelan mungkin sudah diserahkan kepada para staf khusus ini untuk ini. Jadi hanya Bandung, Jakarta, yes, dan pinggir-pinggirnya lah gitu. Jadi mumpung gitu. Kalau dalam istilah apartemen sebelum ini lah, sebelum harga naik gitu. Jadi momen itu mohon tidak dilewatkan. Monggo kalau mau dijaga pas pangersa Abah dijaga aras itu minggu terakhir biasanya. Kalau begitu di Sinarasa juga silakan, nanti mungkin Pak Kiai Jajang bisa bertanya gitu kapan biasanya pangersa. Nah, yang ketiga adalah beberapa permasalahan yang tadi dibahas di sesi kedua, nanti akan saya sampaikan nanti di fotokopi di hasilnya. Mudah-mudahan persoalan yang tadi sudah bisa ya sudah jadi jalan jadi tinggal jalan aja gitu. Nah, ya sebenarnya pengacara dulu mintanya sih 13 kali, tapi ya itu karena setelah pergi. Kalau tidak ada jadwal ke luar negeri pengacara, berarti 3 bulan dari sekarang lagi ada pertemuan berarti Maret, Mei, Juni ya. Juni itu mana dong ya? Kalau bisa didampingkan sama Abah di sini bahasa manakib. Jadi kita langsung. Oh iya, selalu begitu biasa. Oh iya gitu. Jadi besoknya manakib ini pertemuan. Ya. Jadi 3 bulan sekali. Bisa juga nanti 3 bulan sekali ini di Sinarasa boleh juga, tapi kata Abah di mana? Saya nanya di mana nih? Di Jakarta aja. Udah, kan Jakarta. Dekat Pak, Jakarta. Jadi terserah tengah-tengah. Saya juga dari sana. Agak ini saya sampai yang ke tenis suka nanya gitu, saking takut salah. Dulu ya. Untuk konsultan dulu kan setiap bulan ada SMS tuh memo kapan yang lagi. Ya. Makanya sih berlaku terus sebetulnya, cuman nge-SMS-nya itu yang kayak ini. Tapi kalau mau ada monggo aja, pokoknya pas nelpon aja ya, nelpon di sini. Minggu terakhir kalau ada nanti ke Habib Toha tanya jadwal Abah itu, pokoknya ada seminggu Abah tuh full di daerah Jabodetabek lah, nggak jauh-jauh. Jadi nanti kalau memang ada nanti disiapin mobilnya untuk selama di sini gitu. Kalau yang sudah gimana Pak? Yang sudah juga boleh. Sudah ya sudah. Ini aja masih ditegur banyak yang belum. Bukan itu persoalannya. Soalnya ditunggu untuk 1 periode, malah yang daftar hanya 1. Itu. Ya ini makanya lagi ditegur ini. Kalau saya kan seberang lautan, jadi ngambil belakang-belakang nggak apa-apa. Ini lagi di dalam Jakarta gitu. Jadi kalau boleh saya ceritakan pengalaman berbarengan dengan Abah. Itulah dalam tarik waliul menyembunyikan kewaliannya. Saya lama duduk dengan Abah. Abah itu nyetel film hidup. Dari film hidup. Pada saat itu kan ada wanita yang bawa logo itu pasti mengiranya orang Abah nonton tinju. Padahal begitu tinju di setel atau saya lihat Abah kenapa di setel gambarnya buat ajang itu. Jadi mungkin orang nyangka Abah itu yang gitu. Ternyata Abah enggak. Sampai videonya selesai juga Abah terus tawa aja. Jadi Cina aja yang begitu juga di Cina. Yang ada yang Cina dipilih yang cantik-cantik gitu. Iya. Tapi ya
Abang enggak. Kan ini banyak rombongan, jadi ikut aja.